Please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin semaksuna Syaikhna Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu semaksuna Ali bin Abi Thalib bil ilmi semaksuna Abul Ya'ib bin Malkan Nabi Hidir semaksuna jami'il musannifil aktub semaksuna jami'an muhad semaksuna jami'il fuqaha semaksuna jami'il hukama wa semaksuna jami'il bulagha semaksuna jami'il tafasir wa semaksuna jami'il semaksuna Syekhna wa Nabi Kiai Haji Tafaqul Hakim semaksuna khasam Syekh Abdillah Sirajuddin Al-Husaini wa usulihim wa fura'ihim wa suratihim wa alibitihim wa jami' talambihim wa jami' asatidhim annahu ya'lu darajatin fil jannah wa an yu'ida alaina wa an yanfa'na min barakatihim wa asrarihim wa nuwarihim wa alamihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Syai'ullahi lana wa lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan pertemuan sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya juga sering libur karena siangnya terlalu capek. Tapi bismillah, mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-28. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani wa zadana fil 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amara Umar radhiyallahu anhu Ubayy bin Ka'b wa Tamim ad-Dari radhiyallahu anhuma ayyakuma bin nasi fakana al-qari'u minhuma yaqra'u bil mi'ataini fir raq'ati wa ma kanu yansharifuna min qiyami ramadhana illa akhiral laili idrakis sahuri. Sahabat Umar memerintahkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab serta kepada sahabat Tamim ad-Dari, semoga Allah meridhai keduanya, untuk ayyakuma bin nasi, untuk mendirikan sholat bersama masyarakat, Fakana al-qari'u minhuma, kemudian salah satu dari keduanya itu membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Jadi salah satu dari sahabat Ubay dan Tamim itu di satu rakaatnya membaca 200 ayat. Wa ma kanu yansharifuna min qiyami ramadhana illa akhiral laili. Mereka para jemaah atau masyarakat semuanya antusias untuk qiyam Ramadan, untuk melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, illa akhiral laili, kecuali di akhir-akhir malamnya. Untuk apa kok akhir-akhir malamnya tidak qiyam Ramadan? Liidrakis sahuri, karena akhirul lail daripada malam itu digunakan daripada bulan Ramadan itu digunakan untuk melaksanakan sahur. Wa qad kana min salafis shalih man yakhtimu fi qiyam Ramadhana ay sholatit tarawih. Jadi dulu penyebutan sholat tarawih itu belum ada. Adanya itu qiyam Ramadan. Baru ada dari masanya sahabat Utsman. Insyaallah kalau nggak salah sahabat Utsman. Nah, ini daripada kalangan ulama soleh
dari ulama-ulama terdahulu itu ada beliau itu man yakhtimu fi qiyami Ramadan ay sholati tarawih fi kulli salasi layalin khutmatan. Ada khutmatan, ada yang menghatamkan Al-Qur'an dalam 3 malam itu 1 kali hataman. Wa minhum man kana yakhtimu fi qiyami Ramadan kulla sab'in khutmatan. Ada di antara ulama kita yang menghatamkan Al-Qur'an dalam melaksanakan qiyam Ramadan atau dalam sholat tarawih itu kulla sab'in khutmatan, 7 hari 1 kali hataman. Wa minhum man yakhtimu kulla ashrin. Ada yang menghatamkan setiap 10 hari baru 1 kali hataman. Jadi Al-Qur'an sebanyak 30 juz dijadikan, ada yang dijadikan 3 kali hataman, dijadikan 1 kali hataman dalam 3 hari, ada yang menghatamkan 7 hari 1 kali hataman, ada yang 10 hari 1 kali hataman. Wa qala al-allamatu Ibnu Hajar al-Haytami wa kana lan ono li Syafi'i ku tetep kedua Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan situna apa swida khutmatan apani khatamani. Nah, jadi Imam Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu 60 hataman. Imam Syafi'i dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar beliau menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali hataman. Yaqra'uha fi ghairi sholati. Yaqra'u halaik wang maca sapa Imam Syafi'i ha ing Al-Qur'an ha ing khutmatan fi ghairi sholati ing dalam saliyane salat atau ing dalam jabane salat. Yang mana bacaan tadi atau hataman tadi yang sebanyak 60 itu 60 hataman itu beliau Imam Syafi'i dikatakan bahwasanya membacanya di luar sholat. Ada catatan kaki wa hadza mukhalifun lima fi sirin nubala wa ghairi. Ini berbeda dengan keterangan yang tercantum dalam kitab Sirun Nubala. Lumayan banyak jilidannya, segini sekitar berapa belas jilid. Wa fihi ma naswahu qala Ar-Rabi' bin Sulaiman min tariqaini an Hubal Absar. Dikatakan yo enggak 60 tapi lebih banyak malah. Lebih banyak. Kan Asy-Syafi'i yahtimu Al-Qur'ana fi syahri Ramadhana sittina khutmatan. Malah dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Qur'an itu sebanyak 90 kali hataman, bukan 60 kali. Ini di kitab Sirun Nubala. Rawaha Ibnu Abi Hatim an fazada kullu zalik fi sholatin. Kemudian ditambahin oleh Imam Ibnu Abi Hatim bahwasanya semua itu dibacanya saat sholat atau fi sholatin dalam sholat. Wa an Abi Hanifah radhiyallahu anhu mislu zalik. Terus diriwayatkan dari sahabat Abi Hanifah sama dengan hatamannya Imam Syafi'i, kana Az-Zuhri idz dakhala Ramadanu qala innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Imam Az-Zuhri mengatakan jika masuk bulan Ramadan, Imam Zuhri mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an, bulan it'amut ta'am atau bulan pemberi makanan. Rawa al-Imam Ahmad an Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Ahmad berkata dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa serta Al-Qur'an kelak itu mensyafaati seorang hamba di hari kiamat. Yaqulu asyam puasa kelak itu akan berkata, ayya rabbi, duh Gusti, duh pangeranku, mana atuh ini puasanya kelak akan datang. Ayya rabbi, duh tuanku, duh pangeranku, mana tuh aku mencegah hamba ini atau amah
memakan, wasyahawati, dan mencegah akan beberapa syahwat atau beberapa kenikmatan, bin nahari, di waktu siang, wasyafi' mongko muga-muga nrimo syafaat tuan ni ing ingsun fihi ing dalam abad ini. Jadi puasa dan Al-Qur'an kelak akan mensyafaati seorang hamba di hari kiamat. Puasa datang, pertama puasa datang ayya rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahawati bin nahar fasyafi'ni fi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku, ini puasa yang berkata, aku telah mencegahnya makan di siang hari dan mencegahnya daripada syahwat. Fasyafi'ni fi, maka terimalah permohonan syafaatku kepadamu untuknya. Jadi kelak puasa itu akan mensyafaati orang yang melakukan. Wa yaqulu Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an juga berkata, mana tu nyegah sapa ingsun hu ing abad an-nauma ing turu bil laili ing dalam waktu wengi. Wa syafi'a mengko mugi-mugi nampa syafaat tuan ni ing ingsun fihi ing dalam abad. Quran datang, ya Rabbi, aku juga telah mencegahnya tidur malam. Aku telah mencegahnya tidur malam, maka terimalah permohonan syafaatku kepadamu untuknya. Ini. Qala nuli jawab sinten Rasul fayusyaffa'ani. Kemudian diterima syafaatnya. Jadi syafaatnya puasa, syafaatnya Al-Qur'an, keduanya diterima. Semoga kita semua umat muslim kelak akan mendapatkan syafaatnya puasa serta mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an, khususnya orang yang mendengarkan ini. Amin Allahumma amin. Warawa al-Imam Muslimun an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ngendika sinten Kanjeng Nabi ing pangendikan iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u padha maca sapa sira kabeh maca al-Qur'ana ing Al-Qur'an, fa innahu mongko krana sak temene Al-Qur'an iku ya'ti teko apa Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat syafi'an halenya faati ya ashabihi maring pira-pira wong kang duweni Al-Qur'an, maring pira-pira wong kang nggawa Al-Qur'an. Hadis dari Nabi SAW bahwasanya Nabi pernah bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan mensyafaati atau memberi syafaat. Wa syafaatul Qur'ani utawi syafaati Al-Qur'an inama yanalu angin mestene iku markoleh ha ing syafaatul Qur'an sapa man wong yatslu kang maca sapa man hu ing Qur'an haqqa tilawati kalawan bebenere macane man, kelawan haqqa tilawatihi kelawan bebenere macane Qur'an. Syafaatnya Quran itu akan diperoleh bagi orang pertama yang membacanya itu benar, membacanya haqqa tilawati, bacanya itu benar, artinya sesuai dengan ahkamut tajwid, benar, orang ngawur. Jadi baca Al-Quran itu juga ada ilmunya, ada hukum-hukumnya, ada tata caranya, panjangnya berapa harokat, nanti dengung tidaknya, jelas atau tidaknya, itu sudah sesuai dengan aturan-aturan pembacaan Al-Quran. Yang pertama, man yatsluhu haqqa tilawati, yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran yang pertama orang yang membaca dengan bacaan yang benar. Wazalika bimutaba'ati ahkamihi, wazalika utawi mengkono-mengkono al-mazkur bimutaba'ati ahkamihi iku kelawan enut pira-pira hukmi Al-Quran. Yang kedua, orang yang mengikuti hukum-hukum yang tertera
dalam Al-Qur'an, hukum-hukum yang sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an, ihlali halalihi, baik yang berupa halalnya, wa tahrimi haramihi, baik yang berupa haram-haramnya, wa takhalluqi bi adabihi, orang yang berakhlak Al-Qur'an, orang yang berbudi pekerti Al-Qur'an. Jadi gak hanya orang yang pembaca saja, tapi orang yang berbudi pekerti bagaikan Al-Qur'an. Wal qiyami biwajibatihi fil laili wan nahari, serta orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Al-Qur'an di siang malam. Kama rawa an-Nasa'i anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma zukira iku ing dalam semangsane den sebut indahu ing dalam sang dengi Nabi as-sahabiyyu sapa salah suci sahabat rupane Syureh Al-Hadrami radhiyallahu anhu, amin. Qala Nabi ing pengendikan la yatawassadu, ora bantalan sapa Syureh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Aila yuksiru, tegese ora ngakehake sapa sahabat Syureh an-nauma ing naum alaihi ing atase Al-Qur'an, hatta yasira sehingga dadi apa Al-Qur'an lahu kuwe sureh kal wisadati koyo bantalan. Bal yaqumu balik jumeneng sapa sahabat Syureh biwajibatil Qur'ani kelawan pira-pira kewajiban Al-Qur'an wa huquqihi lan pira-pira hak Al-Qur'an, wala yaghfulun ara lali sapa Syureh zalika emang kono-kono mazkur ay min wajibatil Qur'an ila akhirih. Yang pertama tadi, syafaat Quran itu akan diperoleh pertama bagi orang yang membaca dengan betul hukum-hukum yang ada dalam tajwidnya. Yang kedua, orang yang mengikuti hukumnya Al-Quran. Hukum-hukum Al-Quran itu diikuti, baik hukum-hukum halalnya, hukum-hukum haramnya. Kemudian wa takhalluq bi adabihi, orang yang berperilaku Al-Quran. Wal qiyami biwajibatihi fil laili wan nahari, orang yang melakukan atau mendirikan kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Al-Qur'an dalam satu hari satu malam. Ada 4, kurang lebih ada 4. Kemudian selanjutnya disebutkan sahabat surah ini diceritakan bahwasanya sore iki saking gak tidurnya, saking sedikit tidurnya, koyok-koyok Quran iku sing dicekel koyok-koyok digawe bantal. Koyok-koyok digawe bantal saking seringnya megang Al-Qur'an. Serta sahabat sureh itu melakukan hak-hak Al-Qur'an atau kewajiban-kewajiban yang tertera dalam Al-Qur'an. Wala yaghfulu zalik, tak pernah lupa, tak pernah lali akan kewajiban yang ada dalam Al-Qur'an. Kayak kita ya ini, kita yang megang ya bantal. Tapi kalau sahabat sureh ini istimewanya sahabat sureh sampai tercantum dalam suatu hadis, sahabat sureh itu saking seringnya nyekel Al-Qur'an, koyok-koyok Al-Qur'an iku bantale dee, koyok-koyok bantale dee, saking seringnya megang. Wa dzakara al-Imam An-Nawawi an al-Aksarina, wa dzakara lan nutur al-Imam sapa Imam An-Nawawi rupane Imam Nawawi anil aksarina saking akeh-akeh ulama annahum ing satamane annahum ing sak temene salafus saleh, ulama-ulama terdahulu kanu iku ana sapa as-salafus salih yahtimuna iku padha ngatamake sapa as-salafus salih fi kulli sab'i layalin ing dalem saben-saben 7 wengi. Jadi ulama dulu, ulama salafus salih terdahulu itu menghatamkan, ini dikatakan oleh Imam Nawawi, dikatakan bahwasanya beliau menghatamkan Al-Qur'an itu fi kulli sab'i layalin, setiap 7 hari beliau hatam. Wa an ba'dihim fi kulli sitti layalin khutmatan, ada yang mengatakan setiap 6 hari itu 1 kali hataman. Wa an ba'dihim fi kulli khamsin, ada yang mengatakan setiap 5 hari hatam. Wa an ba'dihim fi arba'in, ada yang mengatakan 4 hari itu hatam. Wa an kasirina fi kulli salasin, ada yang mengatakan 3 hari itu hatam. Wa an ba'dihim fi kulli lailataini, ada yang mengatakan 2
2 hari hatam. Wa khatama ba'duhum fi kulli yaumin wa lailatin khutmatan. Ada yang menghatamkan 1 malam, 1 hari 1 malam 1 hataman. Wa minhum yakhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khutmataini. Ada yang mengatakan bahwasannya 1 hari 1 malam itu 2 kali hataman. Wa minhum man kana yakhtimu salasan. 1 hari 1 malam itu menghatamkan 3 kali. Wa khatama ba'duhum samana khatamatin. Ada yang sebagian di antara mereka dalam 1 hari 8 kali hataman. Arba'an fil lail, ya 4 kali hataman itu di malam hari. Wa arba'an fin nahari, yang 4 laginya 4 lainnya di waktu siang. Masya Allah. Wa hadza min babi ikramillahi ta'ala lahum. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi ini merupakan bab pemberi anugerahnya Allah, pemberian kemuliaannya Allah kepada mereka. Wa takhfifil Qur'ani alaihim, dan dimudahkannya Al-Qur'an kepada mereka. Masya Allah. 1 hari hatam 8 kali. 4 hari, 4-nya siang, 4-nya malam. Ada yang menghatamkan 1 hari 1 malam itu 3 hataman. Ada yang hatam 1 hari 1 malam 2 hataman. Ada yang setiap 1 hari 1 malam 1 kali hataman. Ada yang 1 hari 1 malam 2 kali hataman. Ada yang 3 hari 1 kali hataman, 4 hari 1 kali hataman, 5 hari 1 hataman, 6 hari 1 hataman, 7 hari 1 hataman. Masya Allah. Ini ulama-ulama dulu, karena memang ulama-ulama beliau itu mendapatkan fadl dari Allah, merupakan kemuliaan dari Allah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khuffifa ala Dawudah Al-Qur'an, fakana ya'muru bidabbatihi an tusraja fayaqra'u al-Qur'ana wa qabla an tusraja. Wa khuffifa dan entengake ala Dawud ing atase Nabi Daud Al-Qur'an apa maca. Al-Qur'an di sini dalam catatan kaki Al-Qur'anu ay Taurat au Zabur. Dikatakan bahwasanya Al-Qur'an yang dimaksud ini adalah Taurat atau Zabur. Cuman kebanyakan riwayat di sini mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah Zabur. Pakana mengko ono sinten Nabi Daud ya'muru iku perintah sapa sinten Nabi Daud bidabatihi kelawan hewan tunggangan Nabi Daud antus roja yang toden pelana apa dabbah kaya qra'onu li maca sapa sapa Nabi Daud maca Al-Qur'an qabla antus roja dalam saat turun yang toden pelana apa dabbah. Ini telah dimudahkan, telah diringankan ke atas Nabi Daud, yakni membaca Zabur atau Alkitab atau Al-Qur'an, Az-Zabur. Dia pernah memerintahkan agar hewannya itu dipelanain, agar pelana hewan-hewan tunggangannya itu disiapkan. Maka dia atau Nabi Daud itu selesai membaca Alkitab atau membaca Zabur sebelum pelana hewan tunggangannya itu belum selesai. Saking dimudahkannya membaca Zabur. Ini fadlnya Nabi Daud yang diberikan oleh Allah, dimudahkan. Maka al-Imamul Bukhari radhiyallahu an, Imam Bukhari idza dakhala Ramadhanu ing dalam nalikan manjing apa Ramadhanu bulan Ramadan yaktimu iku ngatamake sapa Imam Al-Bukhari bin nahari ing dalam waktu siang khutmatan kelawan sak khataman. Imam Bukhari ketika masuk bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an itu 1 kali hataman di waktu siang harinya. Wa yakunu lan ono khatmuhu apa oleh ngatamake Imam Bukhari indal iftari iku ing dalam nalikane buka kulailatin ing dalam saben-saben wangi, dan hatamnya itu pas ketepaan buka. Wa yaqulu lan dungo
Wa yaqulu lan ngucap sapa Imam Bukhari inda kulli khatmatin ing dalam nalikane saben-saben hatam da'watun. Wa yaqulu lan ngucap sapa Imam Bukhari ing ucapan inda kulli khatmatin da'watun mustajabatun. Inda kulli khatmatin iku ing dalam nalikane saben-saben hataman da'watun utawi donga mustajabatun kang den sembadani. Setiap hatam Nabi Imam Bukhari setiap selesai pembacaannya artinya sudah hatam, pas waktu buka pasti Imam Bukhari itu berdoa atau membaca doa yang mana da'watun mustajabatun, yang mana doanya itu yang pasti disembadani atau artinya mesti diijabahi. Doanya Imam Bukhari setiap hatam itu diijabahkan. Ini salah satu imam hadis tingkat tertinggi Imam Bukhari. Di satu hari itu mesti hatam di siang hari saat buka. Setiap hatam Imam Bukhari itu berdoa yang mana alhamdulillah doanya mesti diijabahkan oleh Allah. Waqad faswal tulan teman-teman merinci sapa ingsun hadzal bahtha ing ikilah pembahasan fi risalati ing dalam kitab cilik ingsun. Ini musannif ini yang mengatakan, yakni Syekh Abdullah Sirajuddin Abisa ini merinci bab ini dalam ringkasan kitab ini, yakni kitab Asyam yang begitu singkat katanya di mukaddimahnya, di bab al-adiyatu wal azkaru al-waridatu an al-laili wal atrafan nahar, doa-doa dan zikir-zikir di siang dan malam. Wa min matalibihi, sudah berapa menit ini? Gak bisa lihat menitnya ya. Wa min matalibihi lan iku tetap setengah sangking anjurane poso al-iksaru utawi ngakeh-ngakehake minal istighfar saking maca istighfar, wa minat tahlili lan maca tahlil, wal iksaru lan ngakeh-ngakeh min zikrillah taala saking zikir marang Allah. Selanjutnya anjuran-anjuran puasa, yaitu pertama al-iksaru minal istighfar, memperbanyak istighfar, wa minat tahlili dan memperbanyak tahlil atau membaca tahlil, kalimat tahlil. Wal iksaru min zikrillah, selanjutnya memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak istighfar, tahlil, la ilaha illallah, zikir kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zakirullahi ta'ala fi ramadhana maghfurun lahu. Orang yang berzikir kepada Allah di bulan Ramadan maka akan diampuni. Wasailullahi ta'ala fihi la yakhibu. Orang yang memohon atau meminta kepada Allah tidak bakalan rugi. La yakhibu ora tuno atau tidak bakalan rugi. Artinya mesti diijabahi. Rawahu at-Tabrani wa ghairuhu. Taqaddama fil hadisi qaulun nabi, agak dipercepat karena insyaallah semoga hatam kitab ini, kitab ringkas insyaallah hatam agak dipercepat, kadang nggak tak baca makna Jawanya ya biar cepat karena insyaallah puasa sudah 10 hari lagi, tidak kerasa dipercepat insyaallah sampai hatam. Halaman 233, halamannya sampai 9, berapa ini? 92, Masya Allah. 93 kurang 60 halaman lagi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqaddama fil hadits qaulun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fastaghfiru fihi min arba'in sisalin. Fastaghfiru mongko ngakeh-ngakeh sapa sira kabeh fihi ing dalam bulan Ramadan min arba'in sisalin saking papat pira-pira pekerti. Perbanyaklah 4 perkara di bulan Ramadan. Wahya utai arba al-iksaru min qauli la ilaha illallah. Yang pertama memperbanyak kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wal iksaru minal istighfar. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah.
Yang ketiga wa su'alul jannati, meminta surga, wa ta'awudzu minan nari, dan mohon perlindungan daripada api neraka. Di bulan Ramadan di sini perbanyaklah 4 hal. Yang pertama, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Yang ketiga, memperbanyak meminta surga, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian yang keempat, wa na'udzubika bika min sakhatika wan nar, memohon perlindungan daripada api neraka. Wa min matalibi siyami Ramadan wa adabihi, bagian daripada anjuran-anjuran puasa di bulan Ramadan serta tata keramanya yaitu al-iksaru minas shadaqah, memperbanyak sedekah. Faqad rawa at-Tirmidzi, boleh at-Tirmidzi, boleh at-Tirmidzi marfu'an, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadana, paling utama-utamanya sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Ini sebuah kesempatan bagi kita yang punya harta lebih. Sedekah. Sedekah, karena sedekah paling utama yaitu sedekah yang dilaksanakan atau ditunaikan di bulan Ramadan. Ini karena sekarang bulan Ramadan. Loh, kalau nanti kita berada di luar Ramadan, misalkan kita di bulan Syawal, baru dengar nih, baru tahu afdhalus shadaqati shadaqatun min Ramadan. Malah dia ngenteni bulan Ramadan, padahal Ramadan baru lagi bubar, lagi ngilang, lagi pergi. Masa kita harus nunggu Ramadan? Ya enggak gitu juga. Jadi ya tunaikan saat itu juga, nanti Ramadan ya kita sedekah lagi. Kalau kebaikan enggak perlu, jangan ditunda-tunda. Walaupun afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, tapi ya jangan misalkan di lain bulan Ramadan, jangan nunggu bulan Ramadan untuk melaksanakan sedekah, tapi langsung tunaikan, langsung laksanakan. Nanti Ramadan datang ya kita sedekah lagi. Kalau urusan ibadah itu jangan ditunda-tunda. Ibadah jangan ditunda-tunda. Lek saiki ibadah jangan ditunda-tunda. Sekarang ada kretek di hati ingin melaksanakan ibadah, ya sudah, ibadah. Jangan nunggu, jangan ditunda-tunda. Di hati ada kretek pengen sedekah, langsung tunaikan, karena kretekan itu kretekan yang sangat istimewa. Takutnya nanti ketika ditunda, kretekan atau keinginan untuk melakukan kebaikan tersebut akan hilang. Awalnya pengen sedekah, tibane hilang, berkodi doalah eman nah itu. Makanya nanti ketika ada keinginan untuk sedekah, ada keinginan yang baik, jangan ditunda, langsung tunaikan. Takutnya nanti keinginan itu akan hilang. Wa taqaddama fil hadisi anna syahr Ramadan syahrul muwasah. Sudah terlewatkan bahwasanya ada dalam suatu hadis anna syahr Ramadan syahrul muwasah, bulan Ramadan adalah bulan asih-asihan. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min, dan merupakan bulan yang mana rizkinya seorang mukmin itu ditambahkan. Maka Sallallahu alaihi wasallam ajwada ma yakunu fi Ramadana, dan Nabi merupakan ajwada ma yakunu fi Ramadan, merupakan orang yang paling dermawan, ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika menjumpai bulan Ramadan, Nabi paling enggak ono sing ngalahno Nabi lumone. Di Nabi itu lumone ora tertandingi. La yus'alu an syai'in illa a'ta. Nabi tidak dimintakan sesuatu kecuali ia akan memberinya. Jadi Nabi ketika dimintain apa-apa mesti memberi. Kama fi riwayatil Imam Ahmad. Wa anna syahrul Ramadhana syahru maghfiratin wa rahmatin wa judin minallahi ta'ala wa ata'in. Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan, bulan jud, bulan kedermawanan dari Allah, bulan pemberian. Wallahu ta'ala yarhamu min ibadihi arhama. Allah akan merahmati hamba-hamba yang
belas kasihan, Allah akan melasi atau Allah akan merahmati kepada hamba yang punya rasa belas kasihan kepada hamba-hamba. Warrahimuna yarhamuhum ar-Rahman, zat yang maha rahman juga akan welas pada hamba yang belas kasihan. Wa man jada ala ibadihi wa man jada ala ibadillahi ta'ala fi hadha syahri jadallahu ta'ala alaihi bil ata. Barang siapa yang dermawan kepada hamba Allah, dermawan kepada sesama di bulan ini, yakni di bulan Ramadan, maka Allah pun akan dermawan kepadanya. Lanjut sedikit lagi. Wa min matalib siyami wa adabihi, di antara anjuran-anjuran puasa serta adab pada puasa, ittikhadus sahur, melaksanakan sahur. Fa innahu sunnatun mubarakatun, karena sahur itu merupakan suatu sunnah, suatu ibadah sunnah, mubarakatun, dan merupakan suatu ibadah atau dianggap barokah. Barokah itu dianggap baik. Mubarakah, mubarakatun, mempunyai keberkahan, mempunyai kebaikan, mempunyai kebagusan. Jadi anjuran puasa itu sahur nih, setelah ini sahur, karena sahur merupakan sunnah dan ada keberkahan di dalamnya. Rawa Syekhani wa ghairuhuma an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Tasahharu pada sahur sapa sira kabeh, fa inna fis sahuri mengko sak temen iku tetep ing dalam sahur barakatan, ono apa barokah. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan atau ada kebaikan. Jelas ini kebaikan atau keberkahan dalam sahur itu sudah jelas tampak dalam kehidupan kita. Cobalah kita puasa tanpa sahur, piye rasanya? Puasa tanpa sahur piye rasanya? Kan aduh siang harinya tak sahur. Makanya orang yang sahur, orang yang puasa, yattakhidu as-sahra, atau mengambil sahur atau melaksanakan sahur, sama yang tidak mengambil sahur, sama yang tidak melakukan sahur mesti beda. Baik dari lemesnya, kesemangatannya, ibadahnya mesti beda. Pokoknya ketok. Di orang yang sahur sama yang tidak itu ketok, ketoro. Makanya sahur, karena dalam sahur ada keberkahan. Warawa al-Imam Ahmad an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sahuru barakatun, sahur adalah keberkahan, fala tada'uhu, maka janganlah kalian untuk meninggalkannya, aila tatrukuhu, yakni janganlah kalian meninggalkan, walau ayyajra'a, meskipun kalian itu ngulu minum glunyu ahadukum sapa salah siji dira kabeh juratan ing sak uluan ing sak tegukan min ma'in saking banyu, fa innallaha mongko sak temene Allah taala hale maha Allah wa malaikatahu lan malaikat Allah yusholluna iku padha nyuwunake rahmat takdim sapa malaikatah sapa Allah lan malaikat alal mutasahhirina ing atase wong kang padha nglakoni sahur. Nah ini ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya sahur as-suhur barakatun, as-sahuru barakatun, sahur adalah barokah, keberkahan. Fala tada'u, maka janganlah kalian tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, meskipun hanya cuman satu tegukan air. Satu tegukan air, apa bahasanya? Satu kelunyuan air. Kenapa? Fa innallaha ta'ala wa malaikatah yusholluna 'alal mutasahhirina. Karena Allah dan para malaikatnya memohonkan rahmat dan takdim atau membacakan sholawat kepada orang yang bersahur.
Wa yandabu ta'khiru sahuri wa adamu ta'ajjuli bihi. Disunnahkan untuk mengakhirkan sahur dan tidak adanya atau tidak mempercepat sahur. Artinya melaksanakan sahur itu disunnahkan untuk diakhirkan. Asalkan jangan sampai imsak. Artinya jangan sampai habis waktu, jangan sampai habis masa sahurnya. Ta'akhuru sahur artinya ya di sepertiga malam itu. Ya jam 3 itu sudah ta'akhur sahur. 2 jam 4 ya tergantung wilayahnya, karena imsak di situ beda-beda tergantung wilayahnya. Ini ta'akhur sahur maksudnya ya diakhirkan, yakni sebelum imsak. Kalau sudah imsak dengan mengatakan saya mengakhirkan sahur kok, padahal sudah adzan, loh kok masih makan sahur? Katanya banyak hadis Nabi yang mengatakan bahwanya sahur itu berkah. Ini saya melaksanakan sahur, tapi di sini pelaksanaannya salah. Kemudian dia mengatakan, loh saya menemukan juga kok hadisnya disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Loh masa? Iya, yunda mutaakhir sahuri wa ada muta'ajjuli bihi. Ini saya sudah melakukan. Masa? Iya. Tapi kan kamu melaksanakannya setelah imsak. Wahai subuh malah sahur. Salah itu. Batal puasanya. Tak iso poso. Jadi maksudnya ta'akhur sahur tetap jangan sampai waktu imsak, artinya waktu subuh. Kalau imsak tetap boleh makan. Sekarang jangan sampai subuh. Kenapa kok dikasihkan imsak dalam kalender kita? Itu sebagai ihtiyatnya para ulama, sebagai ihtiyatnya pemerintah. Jadi berhati-hati untuk imsak atau menahan semua itu sebelum waktunya. Rata-rata 10 sampai 15 menit dilaksanakannya imsak. Jadi kalau imsak ya boleh-boleh saja kita mau minum. Tapi kalau sudah adzan kok masih minum, itu bahaya. Adzan saya ta'khur sahur, enggak boleh itu. Langsung akil, langsung buang, langsung muntahkan saja. 5 fil musnadih, sebagaimana yang sudah ada dalam kitab musnad, yakni musnad Imam Ahmad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftara wa akharu as-sahur. Seorang hambaku itu selalu berada dalam kebaikan selagi mempercepat buka, selama ia mempercepat buka dan mengakhirkan sahur. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftara wa akharu as-sahur. La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftara wa akharu as-sahur. Selamanya atau umatku, kata Nabi, umatku selamanya akan berada dalam satu kebaikan selagi ia mempercepat buka serta mengakhirkan sahur. Sama mempercepat buka bukan berarti nanti jam 10 langsung buka dia, sahur pas subuh langsung buka, wine apple deh. Itu salah pemahaman dari hadisnya. Artinya ya mempercepat buka ketika sudah nyata betul-betul terbenam matahari, ya sudah situ langsung buka. Artinya seperti itu, bukan mempercepat buka nanti sebelum waktunya buka langsung buka. Salah paham. Wa min adabis siyami, bagian daripada tata keramanya puasa, at-ta'ajjulu bil fitri, mempercepat-cepat buka inda tahaqquqil ghurubi. Ini ada inda tahaqquqil ghurubi, yang dalam nalikane dari nyotone surup, ketika sudah nyata jelas-jelas matahari sudah terbenam, cepatlah berbuka. Rawa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala inna habba ibadi ilayya ajaluhum fitrat. Rasul bersabda, bahwanya Allah pernah bersabda, inna habba ibadi ilayya, aku hamba yang paling dicintai di sisiku yaitu hamba yang mempercepat buka puasa. Dalam catatan kaki, qauluhu
a'jaluhum fitron ay aktsaruhum ta'jilan fil iftar. Mempercepat berbuka, artinya lek wis ono tek 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 dur buka langsung tuh. Qala at-Tibi wa la'alla sabab fi hadhihi al-mahabbah al-mutabi'atu li sunnati. Semoga bisa jadi dengan sebab ini mendapatkan mahabbahnya Allah dan mengikuti sunnahnya. Wal muba'adatu 'anil bid'ati, serta menjauhi bid'ah. Wal mukhalafatu li ahli kitab intaha, serta keluar daripada ahli kitab. Di wis wayahe adzan tok 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 atau nyata matahari terbenam langsung buka puasa atau cepat-cepat buka. Semoga ya lantaran mempercepat buka tadi kita bisa mendapatkan mahabbahnya Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah. Wal muba'adatu 'anil bid'ah, serta menjauhi bid'ah. Alhamdulillah, salah sampai sini, besok lanjut. Semoga hatam insyaallah. Bismillah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.